Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita bersama saya Anissa Sabriani dan ditemani oleh narasumber kita yang keren ini, Salsa. Ya, halo semuanya. Halo Sabriani. Senang banget bisa hadir hari ini. Nah teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya relate banget sama kehidupan kita, terutama buat yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kita bakal bahas pemikiran tokoh filsuf besar Islam yaitu Al-Ghazali, khususnya tentang tujuan pendidikan menurut beliau. Salsa, sebelum kita masuk lebih dalam, boleh kenalan dulu nggak biar pendengar bisa kenal? Oh iya, boleh banget. Saya Salsa. Saya senang banget. Memang saya tertarik dengan kajian pendidikan Islam, khususnya seperti pemikiran-pemikiran klasik dan juga tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, termasuk pemikirannya. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan hari ini. Jadi Salsa, belakangan ini banyak tuh ya yang soal sistem pendidikan kita yang mulai dari isu nilai rapot dipalsukan, siswa yang minta-minta nilai ke guru, sampai yang terbaru tentang kecurangan saat ujian yang terekam kamera. Nah, kalau dikaitkan dengan pemikiran Al-Ghazali ini, kira-kira apa yang salah di sini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan ini memang jadi PR banget ya. Jadi buat kita bersama. Jadi begini, Al-Ghazali itu kan punya pandangan yang menurut saya itu sangat fundamental. Beliau itu bilang bahwa tujuan pertama dari mencari ilmu itu adalah ilmu itu sendiri. Jadi bukan untuk nilai, bukan untuk ijazah, bukan untuk ujian dari orang lain. Jadi ilmu itu dicari semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wah, ini ngena banget ya kalau kita jujur. Kondisi sekarang justru malah sebaliknya, anak-anak belajar demi angka, bukan demi pemahaman. Ya, betul sekali. Dan ini itu bukan cuma salah dari siswanya, tapi kita itu pendidikan dari sistem kita itu juga sudah terlalu nilai sentris. Jadi guru itu dinilai dari rata-rata nilai kelas. Sekolah dinilai dari angka kelulusan, orang tua bangga kalau lihat angka 90 di rapor. Jadi Al-Ghazali ini justru membalik ini semua. Menurut beliau, ketika seseorang belajar dengan niat karena Allah, bukan karena ingin kelihatan pintar atau dapat ranking, maka proses belajar itu sendiri sudah bernilai ibadah. Jadi dari sinilah ilmu benar-benar masuk ke hati, bukan cuma ke kepala. Gitu. Jadi semangat belajar siswa itu dari dalam ya, bukan dari tekanan luar. Ya, tepat sekali. Dan kalau pendidik kita itu bisa menanamkan nilai itu sejak dini, saya yakin fenomena seperti mencontek atau kecurangan dalam ujian itu pasti akan berkurang dengan sendirinya. Nah, bicara soal ini, saya jadi ingat yang lagi ramai beberapa waktu lalu, video viral yang siswa yang membentak gurunya, atau kasus perundungan di sekolah yang terekam dan tersebar luas di media sosial. Ini kan bikin miris banget ya. Nah, ini nyambung nggak sama pemikiran Al-Ghazali yang kedua? Sangat nyambung. Justru ini itu adalah inti dari pemikiran Al-Ghazali yang menurut saya itu sangat penting. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam itu bukan mencetak orang yang pintar secara akademik, melainkan membentuk akhlakul karimah. Jadi kejadian-kejadian viral yang seperti tadi Mbak Sabriani bilang itu adalah bukti bahwa kita itu sedang mengalami krisis di sini. Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan, banyak pendidik yang lebih fokus mengejar target kurikulum, mengejar nilai ujian, sampai-sampai urusan perilaku dan sikap siswa itu kurang diperhatikan. Yang seperti ini menurut Salsa gimana? Ya, ini kan masalah nyata ya. Saya sering dengar keluhan ini dari para guru. Jujur, tekanan administratif itu sangat luar biasa. Guru itu dikejar KKM, harus isi rapor, harus laporan ini itu. Akibatnya aspek seperti pembentukan sikap dan juga karakter itu sering jadi yang paling pertama diabaikan karena dianggap tidak terukur seperti itu. Nah, tapi Al-Ghazali bilang justru itu yang utama ya. Ya betul, Al-Ghazali bahkan menggunakan analogi yang sangat indah. Beliau itu menyebut pendidikan itu seperti dokter jiwa. Jadi dokter itu bertugas menyembuhkan badan, sedangkan pendidik itu bertugas
menyembuhkan, dan juga membersihkan jiwa siswa. Jadi kalau seseorang dokter itu hanya fokus mengobati gejala fisik tanpa peduli kondisi mental pasiennya, itu kira-kira sembuh nggak tuh pasien? Yaitu sama halnya dengan pendidik yang hanya fokus nilai tapi mengabaikan karakter. Analogi yang kena banget itu. Jadi sebenarnya guru itu dokter jiwa. Ya, betul sekali. Dan Al-Ghazali itu juga menambahkan bahwa pendidik itu juga harus benar-benar memperhatikan karakteristik dari setiap siswanya. Karena setiap siswa itu kan berbeda ya, ada yang butuh didekati dengan kelembutan, ada yang butuh dengan tantangan, ada juga yang butuh dengan didengarkan terlebih dahulu. Nah, kalau guru itu hanya memperlakukan semua siswanya itu dengan cara yang sama persis tanpa peduli dengan perbedaan karakternya, maka proses pembentukan dari akhlak itu tidak akan pernah berjalan dengan optimal. Wah, ini relevan banget ya sama konsep diferensiasi pembelajaran yang sekarang sedang didorong di kurikulum Merdeka. Iya, benar. Dan menariknya, Al-Ghazali itu sudah bicara tentang ini jauh sebelum istilah itu populer. Jadi ini itu bukti bahwa ilmu klasik itu sangat timeless kalau kita mau menggali lebih dalam, seperti itu. Iya, saya sering melihat konten-konten yang seperti itu di media sosial, miris sekaligus bikin mikir. Nah, Al-Ghazali itu bahkan sudah prediksi ini dari berabad-abad lalu. Beliau bilang pendidikan yang benar itu harus mengantarkan kepada kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan duniawi seperti karir dan juga materi, tetapi juga kebahagiaan akhirat yang sifatnya kekal. Ketika dua dimensi ini seimbang, pasti seseorang tidak akan mudah rapuh dalam menghadapi tekanan hidup. Oh, jadi pendidikan bukan cuma soal menyiapkan anak untuk bekerja di dunia kerja, tapi juga menyiapkan mereka menghadapi kehidupan seperti di kematian dan kehidupan selanjutnya. Iya, tepat sekali. Dan ini yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan yang murni sekuler. Dalam pandangan Al-Ghazali, kalau tujuan akhirat sudah tertanam kuat, maka motivasi seseorang dalam menjalani kehidupan dunia akan jauh lebih stabil, lebih tulus, dan juga lebih bermakna. Wah, kita sudah membahas 3 tujuan besar pendidikan menurut Al-Ghazali, ilmu sebagai ibadah, pembentukan akhlak mulia, dan kebahagiaan dunia akhirat. Sebelum kita tutup, adakah pesan dari Mbak Salsa buat para pendidik dan buat para orang tua yang sedang melihat kita? Baik, pesan saya itu sederhana saja. Di tengah tekanan sistem dan juga tuntutan kurikulum ini, jangan sampai kita itu lupa bahwa di depan kita itu adalah manusia, bukan mesin pencetak nilai. Al-Ghazali itu mengingatkan kita bahwa ilmu tanpa akhlak itu berbahaya, dan juga pendidikan tanpa tujuan akhirat itu rapuh. Jadi mari kita mulai dari hal kecil seperti dengan memperhatikan siswa, mengenali karakternya, dan juga menanamkan bahwa belajar itu adalah jalan menuju ridho Allah. Itu sudah lebih dari cukup. Luar biasa, terima kasih kepada Mbak Salsa yang sudah berbagi pemikiran yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya, terima kasih kembali kepada Mbak Sabriani yang telah memberikan kesempatan ini. Untuk para teman-teman semua yang sudah menemani kita, terima kasih sudah menyimak. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke guru, orang tua, atau siapa saja yang perlu mendengar ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, bukan hanya untuk nilai, tapi untuk kebaikan diri sendiri dan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.